Puji nama Tuhan, tadi waktu communion saya tiba-tiba teringat bahwa almost exactly 43 years ago saya terima Tuhan. Waktu itu Pastor Jimmy mengadakan retreat yang pertama IFGF. Momen pertama nama IFGF itu ada dan saya masih ingat betul momen di mana saya disadarkan bahwa unto us a child is born, unto us a son is given. 43 years, saya terharu karena Tuhan setia sekali, saudara. 43 years, 43 tahun ini saya berjalan dan saya juga tadi scanning the room. Many of you have history with me. Sama berapa tahun, of course paling lama ya, Pastor Jimmy. 43 years we've gone through a lot. And it's appropriate untuk honor, untuk memberikan suatu rasa terima kasih. Bahwa 43 tahun saya belum pernah dikhianatin sama dia. 43 tahun we stay together. Kita banyak sekali, namanya dua-duanya alpha gitu ya. Jadi kalau ngomong babak belurnya, saya rasa saya sama istri saya saja nggak sebanyak ini itu. Jadi kalau saudara mau tahu, tapi our covenant stay strong, our covenant stay there, and both of us now sekarang tadi pagi merayakan dia punya anniversary, saudara. Today is his anniversary. Ya. Istrinya aja udah gak mau duduk sama dia. Tapi tadi pagi cuman kita bertiga, saudara. Hanya saya sendiri satu-satunya yang nyanyi Happy Anniversary to you. Cuman mereka berdua, saya pikir at the end of the day it comes down to this. The closest people that we have, just the three of us. dia pegang cake sama istri, sama Yan, saya yang nyanyi sambil video, saudara. When you live that long, saudara, both of us now, we are on our final chapters. We started a long time ago, 43 years ago. We did all kinds of amazing things yang gak pernah terpikirkan sebelumnya. Ribuan gereja, puluhan negara dan sebagainya. But at the end, one thing I'm so glad, so thankful. Kita udah mendekati emeritus kan ini, kita sama-sama ini udah mendekati emeritus. Couple more years, we're gonna be emeritus. Tapi kita berdua nggak ada rencana sama sekali untuk slow down, saudara. We're charging into our final chapter in our book with so much more energy, with so much more passion, gitu ya. Dan I just appreciate that kind of spirit. Dan wow. For him, it's nation building, nothing new, saudara. Dari dulu saya kenal dia, dari dulu nggak pernah berubah ya begitu. Something he's not able to do is to have a small vision. Selalu cari gara-gara, gitu ya. Saya juga, tapi lain lah itu ya. Kalau dia ini mau nation building, saya bayangin aja udah ngos-ngosan. Tetapi at the final chapter gini, saya mengagumi bahwa dia she stay true to God's calling. Banyak orang umur segini kan lagi prepare bagaimana bisa relax gitu. Ini saya kadang ngelihat istrinya, kesian juga ya, ini capek apa enggak nih ya, ngikutin suaminya, udah mau retire, orang lain mau retire, dia malah new vision, Well, all I can say to you, Jim, I'll be with you, I'll always be with you. Right? Saya juga, I'm on my final chapter of my book, and for me, everything that I do selama ini boils down to just one thing. I just want to bring access to the gospel to those people that have no access to the gospel. That's my last one. Yeah. So, waktu saya mau bicara hari ini, this is Christmas season. It's wonderful. Saya setiap kali Christmas season, biasanya 24 Desember itu saya selalu merenung begini. 24 Desember, Christmas Eve service, I always have this vision. Saya tuh bayangin Tuhan Yesus berdiri di
balkoni surga gitu ya, kalau surga punya balkon, nggak tahu ya, nanti kita lihat sama-sama. Cuman malam sebelum dia lahir itu, momen yang sangat momentous gitu. He's about to come down. He's about to come down. And I always wonder, like, what did he see in us? Apa dia tuh jatuh cinta gitu kira-kira ya? Oh my God, they're so attractive gitu. Firman Tuhan mengatakan, we love darkness more than light. I don't think Tuhan Yesus itu di balkon di surga like, turun gak ya? Dia mikirin, aduh what a lovely bunch of kids. Look at them so cute. Kayak saya ngeliatin my grandkids gitu, even though bandel juga sih sebenarnya. Tapi at least masih cute gitu loh. I doubt 24 Desember Tuhan begitu, dia melihat kita ini anything but cute. I don't think so. Dan disitulah saya merasakan yang namanya God's love. He comes down knowing, dia turun, tetap turun. Malam itu dia putuskan, I'm coming down. I know they're gonna reject me. I know they're gonna hate me. I know they're gonna slap my face. I know they're gonna kill me. They're gonna crucify me. But I'm coming anyway. I'm coming anyway. Itu yang kita celebrate this month, saudara. I hope di tengah-tengah semua partinya dan makanannya dan sebagainya, kita nggak lupa inti daripada apa yang kita celebrate. A son is given. Do you have a son? Anybody has a son? Anybody wants to give away your son? Oh, I can see some of you are smiling. Yeah, that's a good idea. Maybe kalau udah teenager lain ya. Cuman when your son is still young, masih cute, masih innocent gitu ya. But think about it for a moment gitu loh. That's what we talk about this thing what fulfilled gitu ya. Apa sih yang fulfilled? Yesaya 9 ayat 5. Can we read it together with a loud voice? 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang Bapa yang kekal, Raja damai. You know, that's what's been given to us. And this month kita akan fokus apa yang Tuhan berikan kepada kita. Do you know that all promises in the Bible, begitu banyak janji-janji dan nubuatan Tuhan, semuanya itu fulfilled in Christ. Yesaya 9 ini luar biasa. Yesaya ini 9 ini adalah a start of a new era. Suatu change in the narrative. Mereka yang tadinya berjalan dalam gelap, melihat terang yang besar. Ada perbedaan. Sebelum Yesaya 9, gelap, Yesaya 9 ada terang yang besar. And I don't want you to miss that this month. Yang berduka memperoleh sukacita yang besar. Yang terbelenggu mendapatkan kebebasan hanya karena satu hal, yaitu sebab seorang anak telah lahir. Haleluya. Sebab seorang anak telah lahir. Jesus is the fulfillment that brings restoration. Only in Jesus. Nah, hari ini kita bicara tentang a son is given. Dan juga penasehat yang ajaib. A son is given. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. I don't think most Christians understand the gravity. Saya rasa kebanyakan orang Kristen tidak merasakan sepenuhnya bobot daripada pernyataan ini. Seorang anak diberikan untuk kita. A son is given. I have 2 daughters, but I will not give away my daughter. I will not give them away. They're my daughter. Tapi di sini Tuhan yang punya anak yang sempurna, penjelmaan dia sendiri, yang bersama dengan dia ketika dia menciptakan dia. In the beginning was the word was with God, and the word was God. That's yang diberikan kepada kita itu saudara. Allah sendiri memberikan dirinya bagi kita semua. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudara tahu nggak? Dia lahir itu untuk menyerahkan segalanya. He came to give everything.
everything. Everything. Dia memberikan segalanya bagi kita. Dan dikatakan bahwa dia, nah untuk saya ingin membantu saudara mencerna hal ini ya. Apa sih maksudnya memberikan segalanya bagi kita? Makanya kita go to the next thing. Dia datang sebagai penasihat yang ajaib. Penasihat yang ajaib. Tadi dia akan memberikan bimbingan pada kita, tuntunan pada kita. Tapi sebenarnya kalau ngomong itu ya saudara, penasihat yang ajaib, saya rasa nasihat yang pertama dan paling penting yang dia bisa berikan kepada kita adalah untuk mengerti apa artinya bahwa seorang anak diberikan bagi kita. Makanya dia ngomong hal yang agak aneh, nasihat Yesus tuh agak aneh, tentu nasihatnya banyak, tapi saya mau fokus sama yang aneh saja supaya membantu kita mengerti hal ini. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Sounds good ya? I want to give you peace, I want to give you damai sejahtera. Kemudian lanjutannya aneh, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Katanya mau memberikan damai sejahtera. Kok langsung habis itu penganiayaan? Berapa saudara di dalam penganiayaan merasakan damai sejahtera? Itu kayaknya kebalik gitu ya. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Semua ini aku katakan kepadamu supaya di dalam aku kamu memiliki damai sejahtera. 2 kali dikasih tahu. The purpose of the whole thing is to give you damai sejahtera. Lalu kenapa penganiayaan? So, begitu bertentangan dengan apa yang biasanya kita pikirkan. Kita pikirkan kalau damai sejahtera is the absence of problem. Damai sejahtera yang nggak ada masalah, nggak ada penganiayaan. Disinilah Tuhan Yesus memberikan, inilah penasihat yang ajaib. Makanya ajaib. Karena nggak normal dalam pemikiran manusia. Karena saudara tahu kunci daripada damai sejahtera yang sesungguhnya adalah mengerti hal ini. Matius 10 ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini loh perkataannya penasihat yang ajaib. Kita mungkin, oh penasihat yang ajaib, nanti kalau aku lagi bisnis, dikasih nasihat supaya untung. Dalam relationship, dikasih nasihat supaya relationship saya sukses. Tapi ternyata penasihat yang ajaib ini memberikan masukan-masukan yang cukup kontroversial. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Nah saudara, saya ini baru kembali dari Somalia. Somalia ini berat saudara, di travel warning State Department level 4, level paling tinggi. The first 3 word adalah do not travel to Somalia. Extreme danger of kidnapping dan sebagainya. Nah saya baru kembali dari sana, bukan mau cari gara-gara, tapi saya merasa bahwa our brothers and sisters there deserves to know that somebody cares. Mereka tuh IFJF, 114 gereja rumah di sana. Karena nggak ada gereja biasa itu nggak ada, tidak diizinkan di sana. Kalau di tengah jalan sampai di sana, ini orang Kristen, disiram bensin, dibakar saudara. Saudara mungkin nggak menyadari bahwa Somalia itu begitu keadaannya, 0,01% saja yang bisa bertahan sebagai orang Kristen di Somalia sini. Dan saya kemarin ini ketemu sama, tahun lalu ada seorang leader kita dibunuh saudara di sana, dibunuh. Dan saya ketemu sama istrinya dan 3 anaknya yang kecil-kecil saudara, 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun. Saya interview, ngomong. Saya terus terang, aduh gak tahu mau ngomong apa gitu loh saudara. Ini suaminya dibunuh dan mereka harus meninggalkan rumah mereka karena daerah itu mereka sangat berbahaya. Dia punya usaha, punya warung kecil-kecilan gitu. Dia harus tinggalkan semuanya, dia harus pindah ke bagian lain daripada Mogadishu. Saya tanya gimana, apa yang terjadi ya, tahu-tahu satu sore mereka lempar tubuh suami saya di depan rumah dan sudah meninggal. Wah, saya mau nanya juga nggak tahu mau nanya apa.
Terus dia cerita ya, tapi langsung dia ngomong, tapi saya berbahagia karena suami saya itu mati oleh karena imannya. Dia bilang, sekarang dia sudah berada bersama dengan Bapa kita yang sesungguhnya. Berkali-kali dia ngomong gitu. He is with our real Father. One day we will be with our real Father. I thank God He is with our real Father. Ya kita masih menderita di sini, but He is with our real Father. Enggak satu kali pun dia ngomong tentang sekarang hidup susah, apa. Enggak sama sekali dia enggak bicara itu. Dia cuma bicara, saya cuma berdoa supaya saya bisa melanjutkan pekerjaan suami saya, menggembalakan 17 orang yang Tuhan percayakan kepada kami, karena sekarang sulit, kami harus pindah, gak deket lagi rumahnya dengan mereka. Saudara tahu dari tahun 2020 sampai 2024 ini, gereja kita di Somalia, IFGF, berapa I Care leader, maksudnya house church leader yang sudah menjadi martir? 18. Dan saya ada fotonya, namanya semua. Sekarang saya lagi kumpulkan semua anak-anak mereka, saya mau masukkan ke sponsor a child di World Harvest supaya at least kita bisa bantu mereka bisa selesaiin sekolah. Saya cerita itu saya baru dari sana. Kemudian saya balik, barusan ini langsung Thanksgiving. Nah di LA saya seluruh keluarga selalu kumpul Thanksgiving. Biasa kita duduk dan Turki nggak salah apa-apa, hidup damai sejahtera 1 tahun. Kalau Thanksgiving dia sial semuanya. Ada di situ dia Turki dan kita makan sama-sama. Dan sebelum makan kita semua sharing what we are thankful for. What we are thankful for. Semua satu-satu, anak-anak saya, semua satu keluarga 20 orang kita sharing. Dan saya sambil mendengar itu, saya ada di dunia lain, saudara. Karena semua orang cerita ya, puji Tuhan, tahun ini kerjaan saya dipromot 2 kali tahun ini. Wah, saya ini. Dan saya duduk di situ membayangkan kalau istri daripada pemimpin kita yang dibunuh itu ada di meja itu. Rasanya kebanyakan dari hal-hal yang kita sharing di seputar meja itu jadi nggak appropriate, saudara. Karena ketika kita mensyukuri, ya puji Tuhan kita dapat promotion. Ini dia kehilangan warungnya karena dia harus pindah karena hidupnya terancam. Oh kita bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini dia suaminya dibunuh. Jadi saya jadi orang aneh sendiri, saya diam aja sih. Ini Kamis yang lalu ini. Waktu kita sharing semua dan saya berpikir begini saudara. How do I process suffering theologically? Bagaimana kita memproses penderitaan secara teologis? Gimana sih? Karena begini, pertanyaan pertama, apakah Tuhan adil? Apakah Tuhan adil? Pasti dong. Haleluya, amin. Tuhan adil, pasti Tuhan adil, amin. Apakah Tuhan mengasihi semua anaknya secara setara? Does God love all His children the same? Ayo jawab saudara. Ya, saya percaya begitu juga. I believe that. Jika ya, mengapa ada perbedaan segitu besar antara nasib kita dan saudara-saudara kita di Somalia? Itu my personal journey ini this week ini. Terus jadi saya bertanya, apakah kita lebih baik dari mereka? Enggak lah. Apakah mereka lebih berdosa dari kita? Are they worse sinners than us? Ya, of course not. Nah, saya mau ini ke permukaan supaya saya mau membuat kita merefleksi apa sih artinya buat Anda a son is given. A child is born, a son is given for you. What does it mean? Because kalau dia mati buat semua orang, mestinya kita bisa duduk bersama-sama di meja Thanksgiving ini dengan semua orang, semua anak-anak Tuhan, dan mensyukuri hal yang sama dengan satu persatuan, satu unity, dan tidak perlu awkward.
Tapi saya merasa awkward di meja saya sendiri Kamis yang lalu ini, waktu kita merayakan Thanksgiving. Rasanya kalau teman-teman saya di Somalia itu ada di meja itu, kok saya kalau bahasa Jawa itu nggak kolu. Artinya nggak keluar gitu, mau ngomong, aku bersyukur untuk ini, aku punya mobil yang baru, Tuhan kasih aku ini, kasih. Kayaknya nggak layak gitu. Nah jadi saya bertanya, apakah kita menjalani kehidupan yang dekaden? Am I living a decadent life? Sehingga saya tuh mensyukuri hal-hal, bukannya hal-hal yang demikian nggak perlu disyukuri, tapi seringkali fokus saya terlalu banyak di situ. Sehingga saya nggak bisa relevan, nggak bisa connect, nggak bisa sejajar dengan teman-teman saya di Somalia. Mungkin itu juga makanya kebanyakan orang nggak mau ke Somalia supaya nggak usah berhadapan dengan realita-realita seperti ini. Terlambat buat saya udah ketemu sama mereka semua dan mereka cinta Tuhan sama seperti kita. Mereka sangat merasa bersaudara dengan saya. Tapi kenyataan kehidupan mereka itu sangat jauh berbeda dengan saya. Disitulah saya bertanya-tanya. Dan itulah yang mengingatkan saya, what does it mean? A son is given. Let me tell you, sebelum saya masuk ke dalam pengupasan ini, my journey this past few days ini, saya mau bilang begini, I think the main purpose a son is given adalah supaya kita dibebaskan dari ketakutan akan kematian, ketakutan akan penderitaan, ketakutan akan all these things in this world. Saya rasa itu. Nah, pemikiran ini membawa saya, mengingatkan saya kepada kitab Filipi. Filipi itu adalah gereja yang ditanam oleh Rasul Paulus pada Second Missionary Journey. A very successful church plant actually. Karena di situ meskipun gerejanya ya semua zaman dulu miskin ya, tapi banyak orang kaya di situ. Salah satunya Lydia, dia pedagang purple itu ya, kain ungu, dan dia one of the supporters of Paul's ministry. Lydia di situ dan ada beberapa sponsor dan donors untuk pelayanannya Paulus ada di Filipi. Gereja yang bagus, saya lihat, wow ini gereja tumbuhnya cepat, kemudian ada bisnismen yang mendukung pelayanannya Paulus, mirip dengan gereja-gereja kita lah gitu ya, Filipi itu. Nah, kitab Filipi ditulis oleh Paulus di penjara di Roma. Jadi ini berapa tahun setelahnya, ini di ujung kehidupan dari Paulus ketika dia masuk penjara di Roma dan hampir dia dipenggal, saudara. Dia udah hampir dipenggal di sana. Dan gereja di Filipi sangat concern dengan keberadaan Paulus. Makanya di kitab Filipi ini berkali-kali ada phrase what happened to me, what happened to me. Lagi Paulus ngomong sama mereka, you need to understand what happened to me. What happened to him itu apa? Dia di penjara. Dan penjaranya kali ini yang the worst that he's ever had. Dan dia sebentar lagi akan dipenggal. Keadaan dia secara jasmani sangat tidak baik. Mungkin sama dengan saudara-saudara kita di Somalia. Dan jemaat di Filipi tidak mengalami penderitaan yang sama. Mereka concern. Dan Paulus menulis sebuah surat kepada mereka. Nah, coba saudara bayangkan sebentar, saudara jadi jemaat Filipi. Saudara semua concern tentang keberadaan Paulus, dan saudara dapat surat dari Paulus. Begini suratnya, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. That's the first thing yang dia kata. Your partnership in the gospel. Dia bersyukur. Nah, ini orang di penjara, mau dipenggal. Ini jemaat yang dekat sama dia, nggak ada persecution waktu itu di Filipi. Dia nggak ngomong, lu di mana? Where are you?
Why are you not here helping me out? That's not what he said. He said, aku mengucap syukur karena persekutuanmu dalam Injil. Your partnership in the gospel. Nah, saudara, kalau you punya partner dalam bisnis atau dalam whatever, basically you do your part, I do my part. Betul nggak, saudara? That's what Paul is saying. You do you in Philippi. I do me in Rome. But we are partners in the gospel. Terus dia bilang, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Beautiful verse yang kita semua hafal. He that began a good work in you will be faithful to finish it, to complete it, until the day of the Lord. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu semua ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. You share in God's grace with me. Jadi, Paulus ini memberikan comfort kepada jemaat di Filipi. You don't need to be in the prison with me. We have a different calling. But you are sharing God's grace with me. As long as you do your part, I do my part. And my part is not worse than you. Jangan pakai kacamata dunia. Karena yang di dunia ini tidak ada artinya. That's what he's saying. Kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ya, aku dipenjarakan, kamu enggak. We're still partners in the gospel. We still share in God's grace. Because this does not matter. Di sini loh saudara, orang-orang yang belum menangkap revelation that the Son is given untuk memberikan kepada kamu yang paling berharga, yaitu hidup yang kekal. Orang-orang yang sudah nangkep ini menyadari juga hidup yang sementara ini no big deal. No big deal. Mereka bukan orang-orang yang mengejar berkat jasmani. Karena mereka sudah mendapatkan yang jauh lebih berharga dan jauh lebih besar, yaitu berkat rohani. That's the reason why a son was given. Bukan untuk alleviate your daily problems. Bukan untuk meringankan penderitaanmu yang begitu sebentar dan sementara di dunia ini. Itu it doesn't matter. Tetapi dia memberikan hidupnya supaya kita bisa menjadi partners in the gospel. Karena dia punya agenda, dia punya rencana di dunia ini. He has a plan for this world. And because he gave his son for you, you get to be a part of that. Ya, di dunia ini akan macam-macam jalannya masing-masing. Ada yang harus jadi martir, ada yang harus menderita, ada yang harus melampaui segala sesuatu. That doesn't matter. If it still matters so much for you, you have no understanding yet what Jesus has given to you. Karena yang diberikan Yesus itu jauh lebih besar daripada a temporary comfort in the world. Tapi kebanyakan orang Kristen itu ya nggak beda sama orang dunia. Kamu datang ke gereja ngapain? Ekspektasi kamu apa? Kenapa kamu datang ke gereja? Ya supaya diberkati lah. Ya supaya hidup di dunia ini agak sedikit lebih nyaman lah. Penderitaan berkurang, kenikmatan naik, plus katanya selamat lagi. Apa nggak keliru ini? Apakah your greatest treasure on earth bukannya I get to be God's partner for this short time ini. I get to do what He wants to do on this earth. And I'm gonna share the glory with Him forevermore. Gak nangkep sih. Saya juga baru nangkepnya ini waktu duduk nih Kamis yang lalu ini. Ini kita keliling di meja sharing. Saya bersyukur untuk apa? What am I thankful for? Wow. I need to disciple my family more.
Nah, ini belum saya khotbahkan, karena ini baru Kamis yang lalu kan. Nanti habis ini saya khotbah di LA. Di keluarga dulu. I mean the opportunity for us to take part in God's work. Makanya, I cannot imagine what Pastor Jimmy is planning to do with his crazy thing dengan rapi dan sebagainya gitu ya. Tapi wow, itu I know. Karena saya udah kenal dia 43 years ini ya. I know dia nangkep hal ini. I know dia tahu bahwa that's calling, that is a calling, an opportunity for him to tune in with God's plan. Bahwa Tuhan tuh gak bekerja hanya melalui penginjilan seperti yang saya lakukan begini. Tuhan bekerja melalui power structures in the world to affect changes for countries, for nations. Ya, something that saya gak sanggup untuk melihat karena memang bukan panggilan saya. But to have the courage untuk, ini belakang ini saya buka Instagramnya dia. Wah, yang maki-maki dia banyak bener loh. Wah, saya sampai bilang, coba bicara sama saya dulu. Lu kenal dia gak sih? Ini bukan, gila loh, ngomongnya ngaco-ngaco. Wow, saya nggak biasa buka Instagramnya dia, cuman nggak tahu kemarin belakang ini saya buka gitu kayak orang ngefan gitu. Terus gue baca, waduh temen gue men, habis dia di sosmed. I mean, I admire your courage bro. I really admire your courage. Wah, orang udah nggak nyari apa-apa sih, last chapter. Sama-sama last chapter, kalau dia nation building, kalau saya ujung dunia gitu kan, udah gak nyari apa-apa lagi sih memang, udah gak peduli memang. I get that part. But boy, I didn't realize there's so many dumb people around. Sorry, kalau ada yang komentar tentang dia, dan maaf ya saya ngomong you dumb because you are. You gak even tahu apa yang Tuhan bicara di tengah malam sama dia. You don't even know. And, no, not you, but siapalah itu. Anyhow, memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu semua ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan. Gak semua dipanggil di penjara. Tapi kalau di penjara juga gak apa-apa gitu loh. Maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu semua. Dan inilah doaku. Nah ini doanya Paulus untuk jemaat di Filipi. Semoga kasihmu makin melimpah. Everybody, how about that? Katakan semoga kasihku makin melimpah. Kasih yang melimpah itu membersihkan your brain, you know. Because you can see the beauty in people, you can see what God sees in people, instead of dikotori dengan berbagai kecurigaan dan kedengkian. So it's a good prayer, biarlah kasihmu makin melimpah. Dalam pengetahuan yang benar, there's another one, pengetahuan yang benar, deep insight bahasa Inggrisnya. Bukan information, insight. Dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan ayat 11, ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Buat Paulus, yang paling penting cuma satu, at the end of the day, my life ini, all the chapters of my life, ujung-ujungnya bisa disimpulkan bahwa itu memuliakan Allah atau tidak. Memuji Allah atau tidak. That's it. Kalau bahasa Inggrisnya, brings praise and glory to God. Nah, seringkali kita ini kan mode-nya ini survival doang. How do I survive? How do I get this? How do I get that? Jarang kita berpikir, ini kalau nanti hidupku selesai ini, kesimpulannya itu, does it bring praise and glory to God or not? Gitu loh. Because that's why a son was given.
That's why a son was given. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku, itu that's a phrase yang sering diulang, apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ini orang ngerti bahwa agenda kerajaan Allah itu lebih penting daripada agenda dia yang sementara. Karena buat dia lebih penting berita Injil diberitakan daripada dia bebas. Dia nggak concern apakah aku menghendaki supaya supaya aku ini dilepaskan dari penjara, supaya aku dibebaskan dari penjara. That's not his concern. Tetapi what is best for the kingdom of God. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman dengan tidak takut. Coba kalau saudara yang di penjara, urusan apa? Like, aku di penjara, terus teman-teman care group jadi nggak takut. Who cares? Yang penting gue nih gimana gue bisa lepas dari penjara ini. Nah itu saudara. Mudah-mudahan dalam this Christmas 2024, you get a new revelation for living. Saya berdoa supaya Anda semua mendapat a new revelation for your own purpose of living. It's not to get out from temporary setbacks, temporary suffering, temporary this and that. Itu nggak penting, saudara. Yang penting apakah hidupmu ini aligned dengan agenda kerajaan Allah. Karena itu kesempatan. That's the only part of your temporal life that gets to be invested in the eternal. Sehingga saudara tidak menyimpan harta di bumi, tetapi saudara menyimpan harta di surga. Lama loh nanti di surga. Udah punya rencana nggak nanti di surga mau ngapain? Apa nggak bosen? Saya kemarin ini baru cruise seminggu sama family, bosennya nggak karuan saudara. Bosennya luar biasa. Wah, cruise udah naik kapal, nggak ada tujuannya, balik lagi ke situ. Begitu ada ombak sedikit, ganti haluan ke tempat yang lebih tenang. Banyak orang hidup kayak gitu ya, like a cruise ship. Kesini atau kesini nggak penting, yang mana yang nggak banyak ombak, supaya agak nyaman. Dan nyaman sebentar tuh gunanya apa? Bukannya yang lebih penting you sampai ke suatu tujuan atau tidak dan menyelesaikan suatu tugas atau tidak. Amin, saudara. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan, I love this, ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara, is this part of your semangat hidup nggak sih? I mean bukan khotbah atau pelajaran Alkitab. Apakah ini merupakan bagian dari semangat hidupmu sehari-hari? Bahwa di dalam tubuhku ini, my life, my penderitaan, my struggle, my walk, Kristus dengan nyata dimuliakan. Baik oleh hidupku atau oleh matiku. Karena hidup dan mati bukan hal yang paling penting. Tapi lebih penting, apakah Kristus dimuliakan di dalam hidup atau di dalam mati? Is that bagian daripada semangat hidupmu sehari-hari, saudara? Because that's why a son is given. Kalau cuma buat temporary relief, nggak perlu kasih a son. If all you want is temporary relief on this earth, God does not need to give you a son. Kemudian ayat berikutnya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Is that your purpose of living? Biasanya orang nggak pernah berpikir cukup panjang untuk hidup ini untuk apa gitu loh. Hidup ya untuk hidup. Apa tujuan hidupmu? Mempertahankan hidup. Dan selama hidup itu kupertahankan, mari kita tingkatkan kenikmatannya dan kita kurangi penderitaannya. Dan untuk itu, sebaiknya kita ke gereja tiap hari Minggu. Supaya ada bantuan daripada Tuhan yang membuat hidup kita sedikit lebih lancar di dunia ini. Kebanyakan orang Kristen, orang Kristen ke gereja hari Minggu, tanya lu ngapain ke gereja? Kira-kira jawabannya begitu, saudara. Kalau Paulus ngomongnya gini, look ya, hidup atau mati doesn't matter. Tapi kalau aku harus hidup, harus ada purpose-nya. Yaitu aku harus bekerja memberikan buah. Jadi buah itu lebih penting dari hidupnya. Apakah buah itu menjadi obsesi Anda mengenai gaya hidup saudara? I gotta bring fruit that is required of me by the kingdom of God. Buah apa yang di-expect oleh Tuhan dari engkau? Apakah you aligning all the parts of your life supaya buahmu itu nggak ada orang lain yang bisa memproduksinya loh saudara. Your fruit is only yours. The kingdom need your fruit. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ini loh, Paulus. Aku tinggal di dunia ini bukan aku hanging on, bertahan. Oh tolong doakan aku supaya gak mati-mati. It's not like that. Aku di dunia ini ada tujuan. Jadi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Karena kamu butuh buahku ini loh. Makanya aku tinggal di sini. That word necessary. It's more necessary. Pertanyaan saya, is your life necessary for God's kingdom? Atau are you just, yang membutuhkan sesuatu dari God's kingdom? You just sucking God's kingdom. Or are you necessary for God's kingdom? How about your priorities? Are your priorities itu necessary for your kingdom? How about your aspirations? Cita-citamu itu necessary nggak for the kingdom? Berapa kali saudara itu bertanya sama Tuhan, Tuhan, you mau apa di dunia ini? And what did you invest in my life? Yang sehingga aku bisa melakukannya untuk kerajaan Allah. Are you living that way? Because I want you to know, this is why a son is given. So expensive, so valuable, a son was given to you. Don't live a lower life than that dong. Hiduplah berpadanan dengan panggilanmu. Makanya Paulus ngomong gini, tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tuhan punya agenda. Injil kasih karunia Allah harus diberitakan ke segala makhluk. Dan dia katakan, nyawaku tuh gak penting. Yang penting adalah aku akan menggunakan waktu yang ada dalam hidupku. Apa yang aku miliki dalam hidupku, aku akan pakai untuk mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Saudara-saudara bertanya-tanya kepada Tuhan, kalau Pastor Denny tahu lah, Pastor Jimmy tahu, kalau saya, apa sih Tuhan, what do you want from me? Why do you put me on this earth? Why did you give a son for me? What is your expectation of my life? What must I accomplish? Apa yang harus ku selesaikan dengan 24 jamku setiap hari ini?
Saya tutup dengan cerita ya saudara. Waktu Perang Dunia Kedua, orang tua saya mengalami Perang Dunia Kedua, jadi saya suka dengar cerita-ceritanya waktu Jepang, zaman Jepang dan sebagainya itu nggak ada supply sampai mereka bikin pakaian dari korden dan sebagainya. Saya pernah dengar cerita-cerita begitu. Tapi di Amerika Serikat, ketika mereka berperang, nggak semua orang pergi dong. Tapi satu negara merasakan dampaknya loh saudara. Contoh satu, pendistribusian. Pemerintah secara ketat menjatah barang-barang penting seperti makanan, bensin, pakaian, bensin, pakaian, nggak available seperti sekarang. Mengharuskan masyarakat membeli barang dengan kupon, membatasi konsumsinya. Kita hidup dalam masyarakat yang tidak ada batasnya. Secara konsumtif, masyarakat konsumtif yang tidak berbatas. Apa aja dilakukan, apa aja dibeli. Saya baru dari cruise soalnya, jadi tahu tuh. Minta ampun itu makanan segitu banyak, terbuang-buang. I'm no fun anymore, untuk vacation. Karena pemikiran begini nih saudara. Tapi di sini kenapa terjadi suatu restriction on consumption? Karena negara sedang perang. Jadi yang nggak perang pun membatasi. Victory Garden. Untuk menambah jatah makanan, banyak warga sipil menanam sayuran mereka sendiri di halaman yang disebut sebagai kebun kemenangan atau Victory Garden. Itu waktu zaman Perang Dunia Kedua. Di Amerika loh saudara. Orang itu banyak bercocok tanam di belakang rumahnya. Demi apa? For the war effort. Dengan semangat kita nih sama-sama. We share. We are partners in this war. You are in the front. Aku di sini nanem. Supaya aku gak konsumtif terlalu banyak. Supaya ada effort yang bisa dilakukan untuk the war. Ada suatu kekompakan, kesatuan. Perempuan tadinya tahun 40-an itu kan perempuan di rumah gak bekerja. Ketika laki-laki bertugas militer, perempuan mengambil pekerjaan yang sebelumnya dipegang oleh laki-laki di pabrik dan industri lainnya, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan kepada upaya perang. Saudara pasti pernah lihat itu posternya Rosie the Riveteer. Ya, cewek begini saudara, itu suatu semangat bersama-sama, semua kerja. Kenapa? Karena kita satu. Scrap drives, komunitas mengorganisir gerakan untuk mengumpulkan besi tua, karet, bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk produksi perang. Obligasi perang, masyarakat secara aktif membeli obligasi perang, war bonds. Jadi memberikan uangnya mereka untuk the war effort, untuk mendukung militer secara finansial. Because they are at war. Yang saya sedih, seringkali even in holiday season seperti Natal ini, kita pesta, kita makan, and we are there, and we don't even remember that the body of Christ is at war. Mungkin nggak pernah dengar, saudara, kalau satu aja I care leader Anda di sini dibunuh oleh karena imannya, mungkin baru kita nyadar. Tapi hari ini saya kasih tahu 18 IFGF House Church leader di Somalia dibunuh dari tahun 2020 sampai 2024. And we don't even take our time to know who they are, know their story. And we just live our separate life. Kita pura-pura nggak tahu atau nggak mau tahu supaya kita bisa hidup dalam kekecilan visi kita yang sementara ini dengan nyaman dan tidak terganggu. Jadi pada hari ini saya mau bicara a son is given. Dan nasihatnya ajaib sih. Penasihat yang ajaib itu bukan cuma penasehat ini invest ini nanti kamu cuan. Penasehat untuk hal-hal hari-hari kehidupanmu supaya sedikit lebih nyaman.
Bukan, dia ngomongnya, kamu kalau mempertahankan nyawamu, kamu akan kehilangan nyawamu. Tapi ketika kamu kehilangan nyawamu untuk aku, kamu akan mendapatkannya. Aku memberitahu ini untuk damai sejahteramu. Di dunia ini kamu akan dianiaya. Pastor Jimmy ngerti itu, dia tahu dulu. Permulaan dia, last year when he start making decision to go into politics, he just said to me, yeah, this is my via dolorosa, dia bilang. This is my via dolorosa. He knows what's coming. Penderitaan. Tapi ini responnya terhadap panggilan. Ayu boleh setuju nggak setuju, tapi I know where he's coming from. My point is, what about you? You are important in God's kingdom. God gave His Son for you. Penasihat yang ajaib ngasih taunya begitu. Jangan takut penganiayaan. Jangan takut kematian. Untuk itulah dia memberikan putranya yang tunggal. Supaya kita tidak perlu takut akan mati. Tidak perlu takut akan hidup yang sementara ini. Tidak perlu takut akan penderitaan yang sementara ini. Amin saudara. Inilah perspektif Paulus yang dia berikan dari penjara di Roma sebelum dia dipenggal. Kepada gereja yang relatively doing well di Filipi. Yang concerned only about his welfare. But Paul was concerned much more for welfare. Dia nggak urusan dengan soal welfare. Paul is concerned, is your life serving God's agenda and kingdom? Is your life relevant for eternity? Atau is your life wasted on the temporal and the unimportant? I hope ini bisa menjadi renungan kita di masa Natal ini. Bapak yang makasih, terima kasih. Kalau Engkau memutuskan untuk mengirimkan putramu yang tunggal untuk kami. Terima kasih kalau Engkau memutuskan untuk memberikan yang termahal. Bukan untuk memberikan kami yang murah. Bukan untuk memberikan kami hal-hal yang sepele. Tapi untuk mengajak kami masuk di dalam sesuatu yang besar dan kekal. Tuhan, hari ini aku berdoa buat this congregation. We are at a war. Kita berada dalam peperangan. Kita harus mindful how we live. Pola hidup kita gak bisa sembarangan. Kita harus hidup sebagai orang yang sadar bahwa dia ada dalam peperangan. Peperangan kami bukan hanya di Somalia. Peperangan kami juga di tempat ini. Sekarang kami sedang membangun WHC 2 sebagai bagian dari penggenapan rencana Tuhan di tempat ini. Tuhan, berikan kami semangat perang ya Tuhan. Sehingga kami mengambil bagian bukan hanya sekedar ya udahlah daripada diminta nggak enak ngasih sekedarnya. Tapi biarlah Tuhan, aku berdoa buat congregation ini. Supaya kami semua mengangkat di atas bahu kami masing-masing the war effort yang Kau berikan kepada jemaat ini secara keseluruhan. Kami berdoa juga untuk Pastor Jimmy yang Kau panggil in such a difficult area yang kami sih mungkin kami nggak kebayang Tuhan. Kau tolong dia, Kau lindungi dia Tuhan, lindungi dia. Tapi bukan perlindungan yang hanya sementara yang penting Tuhan, tapi lindungi visi yang Kau berikan dan percayakan kepada dia supaya agenda kerajaan Allah terjadi melalui kehidupannya ya Tuhan. Dan Kau memberikan kami sebagai jemaatnya, kami tahu kami punya tugas untuk mendukungnya, untuk mendoakannya ya Tuhan, supaya Your kingdom come, Your will be done on earth as it is in heaven. Pada pagi hari ini saya mau bertanya kepada saudara sambil semua mata ditundukkan, semua mata ditutup dan kepala ditundukkan. Have you accepted this amazing gift? Dia memberikan putranya yang tunggal. Dia datang untuk mati supaya kita yang sudah dihukum mati oleh karena dosa kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Suatu pertukaran yang begitu besar. Nasib kekalmu dirubah. Tadinya gelap, sekarang terang yang besar sudah hadir. Yesus adalah jawaban dari semua itu.
Mulai sekarang, engkau tidak usah hidup untuk remah-remah lagi. Engkau tidak usah hidup hanya to get by di dalam dunia yang begitu temporal, sementara ini. Engkau diajak mempunyai andil di dalam kekekalan. I wonder how many of you, berapa saudara menyadari, a son is given supaya saya bisa menjadi bagian daripada agenda Allah yang kekal. Hidup saya berarti, hidup saya penting untuk kerajaan Allah, untuk eternity. Kalau saudara mau mentukarkan hidup yang sehari-hari yang tidak ada tujuannya kecuali hanya bertahan dengan suatu hidup berkemenangan, dengan suatu hidup yang kekal, suatu hidup yang diberikan makna dan peranan di dalam agenda kekal daripada kerajaan Allah. Saudara mau menukarkan, saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan saat ini sebagai suatu komitmen. Ya Tuhan, aku mau hidup untuk kerajaan-Mu. Aku mau hidup untuk Engkau. Aku tidak takut mati. Aku tidak takut penderitaan. Aku tidak takut hal-hal sementara itu. Tapi aku mau supaya hidupku ini berarti bagi kerajaan-Mu untuk kekekalan. Angkat tanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Lord, I give you my life. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I have, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Mari bangkit berdiri saudara. I give you my soul. Berapa banyak dari jemaat yang diberkati pada pagi hari ini?